Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pertambangan batubara terhadap lingkungan hidup dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Jundaku Sapsa, dan yang akan mempresentasikan materi yaitu saya sendiri, Dimas Fajar. Untuk yang pertama, sebelum kita mengenal apa itu dampaknya, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan pengertian dari tambang batubara itu sendiri. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan langkah panjang yang melibatkan teknologi tinggi dan padat modal. Selain itu, karakteristik mendasar industri pertambangan batubara adalah membuka lahan dan mengubah bentang alam, sehingga mempunyai potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Secara lingkungan, keberadaan pertambangan batubara menimbulkan dampak terhadap perubahan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, serta pencemaran lingkungan. Lalu di sini ada luas persentase dari hutan lindung di Kalimantan yang dijadikan lahan tambang. Jadi luas total kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan adalah kurang lebih 1.664 hektar, di mana seluas kurang lebih 950.800 hektar merupakan kawasan hutan lindung dan produksi. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di sektor kehutanan guna mendukung pembangunan dilakukan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan atau bisa disingkat dengan IPPKH. IPPKH pertambangan atau dalam cakupan batubara, biji dan besi, dan galian golongan C sebanyak 87 unit seluas kurang lebih 55.078 hektar, atau bisa dibilang 5,79% dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Lalu ini adalah secara garis besar. Pertama, batubara itu mencemari air, tanah, udara, dan merusak ekosistem. Sedikit gambaran dari bagaimana proses dari kegiatan pertambangan batubara itu sendiri. Yang pertama adalah pembersihan lahan yang mengakibatkan hilangnya flora dan fauna dan peningkatan erosi. Lalu yang kedua ada pemberaian, penggalian, pemuatan, pengangkutan, dan penimbunan. Dampak yang dihasilkan dari kegiatan yang kedua ini adalah debu, getaran, erosi lahan terbuka, bentang alam, perubahan aliran limpasan, air asam tambang, kualitas air, dan kualitas tanah. Lalu ada kegiatan yang terakhir, yaitu adalah penimbunan biji atau batubara, pengelolaan pemuatan untuk pengapalan. Lalu ada dampak yang dihasilkan, yaitu adalah debu, kualitas air, dan kualitas tanah sendiri yang akan menurun. Lalu kita akan membahas secara terperinci mengenai pencemaran tanah yang diakibatkan oleh pertambangan batubara. Kegiatan pertambangan batubara dimulai dengan pembukaan tanah pucuk dan tanah penutup, serta membongkar batubara yang berpotensi terhadap perubahan bentang alam. Pengupasan pucuk tanah yang menutup akan merubah sifat-sifat tanah, terutama sifat fisik, di mana susunan tanah yang terbentuk secara alamiah dengan lapisan-lapisan yang tertata rapi dari lapisan atas ke lapisan bawah akan terganggu dan terbongkar akibat pengupasan tanah tersebut. Lalu ada pencemaran udara. Penurunan kualitas udara disebabkan oleh pembongkaran batubara dan mobilitas pengangkutan batubara dan peralatan dari dalam dan keluar lokasi penambangan. Menurut Victor tahun 2010 menyatakan Provinsi Mpumalanga di Afrika Selatan memiliki kualitas udara terburuk di dunia, yang umumnya disebabkan oleh aktivitas pertambangan batubara, kebakaran lahan yang tak terkendali, serta penggunaan batubara sebagai bahan bakar pada unit pembangkit tenaga listrik.
Pembakaran spontan batubara melepaskan senyawa beracun termasuk karbon monoksida, karbon dioksida, metana, benzene, toluene, selene, sulfur, arsenik, merkuri, dan timbal. Lalu kita lanjutkan ke pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya suatu zat energi atau komponen lain baik berupa makhluk hidup maupun benda mati yang mengakibatkan penurunan kualitas air, sehingga air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kegiatan penambangan batubara memberikan kontribusi tertinggi dalam menurunkan kualitas air, yaitu air sungai menjadi keruh dan menjadi penyebab banjir. Kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan tambang serta aktivitas lainnya mempercepat aliran permukaan yang membawa bahan-bahan pencemaran masuk ke badan air serta sumur-sumur penduduk pada saat terjadi hujan lebat. Lalu ada yang terakhir yaitu perusakan ekosistem. Pembukaan lahan untuk penambangan menyebabkan terjadinya degradasi vegetasi akibat kegiatan pembukaan lahan, terganggunya keanekaragaman hayati terutama flora dan fauna. Lalu ada sebuah kasus yang pernah saya baca yaitu akan dibangunnya sebuah jalan untuk mobilitas pertambangan yang dampaknya akan mengganggu jalur dari habitat flora di sekitar tersebut. Jadi bisa diperhitungkan kembali. Lalu ada beberapa dampak yaitu ada banjir yang terjadi baru-baru saja di provinsi tersebut. Terdapat 814 lubang milik 157 perusahaan tambang batubara. Lalu ada kebakaran batubara yang menghasilkan abu, debu, dan sulfur dioksida juga menyumbang gas rumah kaca. Lalu ada kejadian yang berkaitan dengan kesehatan yaitu efek jangka panjang pertambangan batubara, yakni mengganggu pernapasan, pneumokoniosis, asbestosis, dan silikosis. Lalu ada pencegahan mengenai limbah tambang. Yang pertama ada riset dan analisa. Kegiatan perusahaan pertambangan bukanlah kegiatan seperti pada umumnya. Hal ini dikarenakan setiap proses produk pasti menghasilkan limbah yang sulit untuk terurai oleh mikroorganisme yang ada di lingkungannya. Karena itu, perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan kerja tanpa melakukan riset dan survei langsung mengenai kondisi lingkungan pada saat itu. Lalu yang kedua ada pengecekan berkala dan monitoring. Selanjutnya adalah penggandaan evaluasi dan monitoring keadaan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan program yang dijalankan oleh perusahaan pertambangan. Lalu yang ketiga adalah mengolah limbah sisa kegiatan perusahaan. Cara mengatasi pencemaran lingkungan berikutnya berkaitan dengan limbah produksi. Perusahaan tambang tidak bisa semena-mena dalam melakukan hasil kegiatan produksinya, sebab pasti akan menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, terdapat prosedur khusus yang harus dilaksanakan oleh perusahaan tambang terkait dengan pembuangan limbah tambang tersebut. Lalu yang keempat adalah menghindari zona lindung dan konservasi. Pembangunan perusahaan tambang pasti membutuhkan pembebasan lahan. Karena itu, perusahaan bertanggung jawab untuk memperhatikan lokasi pertambangan. Hal ini untuk terhindar dari merusak kondisi lingkungan yang bisa berimbas pada eksistensi flora dan fauna yang ada di sana. Lalu yang terakhir adalah pelaksanaan reklamasi yang merupakan sebuah usaha untuk menanggulangi bekas lahan galian yang telah ditinggalkan. Hal ini bisa dimanfaatkan dalam bentuk lainnya yang tidak membahayakan kondisi lingkungan. Perusahaan tambang memiliki kewajiban untuk merencanakan proses reklamasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat di lingkungan tersebut. Ini ada kesimpulannya, pembangunan ekonomi versus lingkungan. Dalam setiap kegiatan ekonomi, manusia harus bisa mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Ketika seseorang harus memilih sesuatu, maka pasti ada sesuatu hal lain yang harus dikorbankan dan dibayar. Masalahnya, manusia mempunyai keinginan yang tak terbatas, sedangkan
alat atau sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia itu tersebut. Maksud saya, untuk memenuhi kebutuhan manusia itu terbatas adanya. Karena adanya keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas itu, maka harus ada keinginan yang harus dikorbankan. Setiap perusahaan pertambangan di Indonesia wajib menjaga kelestarian lingkungan Indonesia. Indonesia kaya akan sumber dayanya, namun Indonesia juga memiliki keanekaragaman yang harus dijaga. Berikut ada referensi yang saya ambil untuk membuat materi pada kali ini. Ini ada beberapa sumber gambar yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.